Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas 11 IPA 1 dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Rinda Fili Rahmasari, Sri Agustina, Aprilia Hoirunisa, Kade Ayu Santini, Putu Gita Vidiananda, Prasetyo, Ketunafaldi Anggara Putra. Di sini kami akan menjelaskan tentang perlawanan Belanda terhadap Pattimura, Diponegoro, dan Palembang. Pada abad pertengahan merupakan surga bagi para pencari rempah-rempah dengan kualitas terbaik. Banyak pedagang internasional seperti Cina, India, dan Arab datang di kawasan ini. Pada sekitar abad 16 sampai 17 Masehi, bangsa Eropa mencoba merebutkan kekuasaan dagang di Maluku. Latar belakang abad ke-19, Maluku berada di bawah kekuasaan Belanda setelah Inggris menandatangani perjanjian Traktat London dengan menyerahkan wilayah kekuasaan Indonesia kepada Belanda. Rakyat Maluku tidak mau terus menderita di bawah keserakahan bangsa Belanda. Oleh karena itu, perlu mengadakan perlawanan untuk menentang kebijakan Belanda di bawah pimpinan Nando Thomas Matelesi atau Kapiten Pattimura. Dalam buku sejarah Indonesia modern 1200 sampai 2004 karya MC Rickleff disebutkan latar belakang perlawanan Maluku dengan Belanda pada tahun 1817 adalah yaitu yang pertama, tindakan monopoli perdagangan rempah-rempah yang dilakukan Belanda melalui pelayaran Turki di Maluku. Yang kedua, timbulnya kesengsaraan Maluku karena kebijakan penyerahan wajib berupa penyerahan ikan asin, kopi, dan hasil laut di Maluku. Yang ketiga, sikap Presiden Saparua yang memberlakukan masyarakat Maluku dengan sewenang-wenangnya. Tokoh yang mempelopori perang di Maluku yaitu Kapiten Pattimura. Rakyat Maluku pada Mei 1817 membuat pertemuan untuk bahas strategi atau konsep perlawanan terhadap Belanda. Dalam pertemuan 14 Mei 1817, Maluku mengangkat Thomas Matelesi yang merupakan bekas tentara Korps Ambon dan menamainya Kapiten Pattimura. Pada 16 Mei 1817, operasi penyerangan pos-pos dan benteng Belanda di Siparua oleh Kapiten Pattimura dan pasukannya. Operasi tersebut berhasil merebut benteng Dorstede. Belanda berupaya merebut kembali benteng Dorstede dengan mendatangkan bantuan dari Ambon tanggal 20 Mei 1817. Belanda mengeluarkan 200 prajurit Dipimain Mayor Badges menyerang Pattimura. Upaya perebutan benteng tersebut gagal. Perlawanan Maluku terhadap Belanda terlihat pada Agustus 1817. Belanda meminta bantuan Batavia untuk memadamkan perlawanan Pattimura. Pattimura dikhianati oleh Raja Boy dari Saparua dengan membocorkan strategi perang, sehingga Belanda mampu merebut Saparua. Pada Desember 1817, Pattimura dihukum gantung di Ambon bersama 3 orang lain serta memadai berakhirnya perlawanan Maluku terhadap Belanda. Perang Diponegoro. Perang Diponegoro yang berlangsung antara tahun 1825 sampai 1830 termasuk salah satu perlawanan besar yang harus dihadapi Belanda semasa pendudukannya di Indonesia. Perang ini disebut sebagai Perang Jawa dan Inggris Gajah Mada, Belanda Gajah Mada. Latar belakang Perang Diponegoro. Memasuki abad ke-19, keadaan Surakarta dan Yogyakarta semakin memprihatinkan karena investasi Belanda terhadap pemerintah lokal memperburuk perselisihan yang ada di lingkungan kerajaan. Campur tangan pihak kolonial yang membawa pergeseran adat dan budaya keraton yang tidak sesuai dengan budaya Nusantara. Belanda juga membuat rakyat Indonesia menderita karena dijadikan sebagai objek pemerasan. Para petani tidak dapat mengembangkan hidupnya karena harus menjadi tenaga kerja paksa dan diwajibkan untuk membayar berbagai macam pajak.
Belanda, Pangeran Diponegoro tidak mau tinggal diam. Pangeran Diponegoro yang memiliki nama asli Raden Mas Ontowiryo adalah putra Sultan Hamengkubuwono III yang membulatkan tekad untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda karena ia merasa Belanda terlalu banyak mencampuri urusan keraton. Selain itu, perang Diponegoro terjadi karena Belanda dengan sengaja menanam patok untuk membuat jalan di atas makam leluhur Pangeran Diponegoro. Hal itu membuat kemarahan Pangeran Diponegoro memuncak dan menyatakan sikap perang dengan mengganti patok dengan tambok. Terjadinya perang Diponegoro. Perang ini meletus pada 20 Juli 1825 ketika pasukan Belanda datang ke Tegalrejo untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Belanda berhasil membumi hanguskan Tegalrejo. Sementara itu, Pangeran Diponegoro berhasil menyingkir ke desa Selarong, di mana ia menyusun strategi perang sebagai berikut: merencanakan serangan ke Keraton Yogyakarta dengan mengisolasi pasukan Belanda dan mencegah masuknya bantuan dari luar, mengirim utusan kepada para bupati dan ulama agar bersiap melawan Belanda, memilah bangsawan yang dinilai sebagai lawan dan kawan, membagi wilayah perang dan pertahanan. Perang Diponegoro dipimpin langsung oleh Pangeran Diponegoro yang didampingi pamannya Pangeran Mangkubumi Alibansyah, Senta Prawirodirjo sebagai panglima muda dan Kiai Mojo bersama murid-muridnya. Di daerah 3 minggu setelah penyerbuan Tegalrejo, pasukan Diponegoro menyerang Keraton Yogyakarta dan berhasil mendudukinya. Keberhasilan ini kemudian disusul dengan kemenangan di beberapa daerah pada tahun-tahun awal berkobarnya perang Diponegoro. Kemudian ke arah timur mencapai Madiun, Magetan, Kediri dan sekitarnya, hingga disebut mampu menggerakkan kekuatan di seluruh Jawa. Selain itu, semua kekuatan dari rakyat, bangsawan dan ulama bersatu untuk melawan kekejaman Belanda. Strategi benteng Stelsel Belanda menghadapi perlawanan Diponegoro yang terus meluas, Jenderal De Cock sebagai pemimpin perang Belanda memutuskan untuk mengubah strategi, yaitu dengan sistem benteng Stelsel. Dengan strategi ini, perlawanan Diponegoro di berbagai tempat berhasil dilumpuhkan Belanda hingga ruang geraknya menjadi semakin sempit. Selain itu, para pemimpin yang membantu Pangeran Diponegoro banyak yang tertangkap. Akhir dan hasil perang Diponegoro. Pertempuran sengit antara Belanda dan Pangeran Diponegoro baru berakhir pada 28 Maret 1830. Kala itu pasukan Pangeran Diponegoro dijepit di Magelang oleh Jenderal De Cock demi membebaskan sisa pasukannya. Pangeran Diponegoro rela menyerahkan diri. Pangeran Diponegoro kemudian ditangkap dan diasingkan ke Makassar hingga akhir hidupnya. Perang Diponegoro terjadi selama 5 tahun dan menimbulkan dampak yang sangat besar. Berikut ini beberapa dampak perang Diponegoro bagi Indonesia. Menelan korban tewas sebanyak 200.000 jiwa penduduk Jawa. Kekalahan Pangeran Diponegoro menegaskan penguasaan Belanda atas Pulau Jawa. Raja dan Bupati Jawa tunduk kepada Belanda. Guguran 5 Hari Palembang merupakan peristiwa perlawanan tentara Indonesia terhadap serangan pasukan tentara Belanda. Pertempuran berlangsung selama 5 hari sejak tanggal 1 hingga 5 Januari 1947. Konflik bermula saat Belanda ingin Palembang segera mengosongkan kotanya. Akan tetapi keinginan Belanda ditolak oleh seluruh rakyat Palembang. Karena Palembang menolak pemerintahan Belanda, baku tembak terjadi pada 1 Januari 1947. Setelah 5 hari bertempur, pertempuran antara keduanya berakhir. Keduanya kemudian memilih untuk melakukan gencatan senjata yang berlaku pada 6 Januari 1947. Setelah Perang II mereda, tentara sekutu melakukan ekspansinya ke berbagai wilayah bekas jajahan Jepang di Indonesia, salah satunya Palembang. Sekutu berhasil sampai di Palembang pada 12 Oktober 1945 dipimpin Lejen Karnisael bersama tentara Belanda. Semakin hari jumlah pasukan Nica semakin bertambah. Sekutu kemudian meninggalkan Palembang pada 1946 yang kemudian kedudukan mereka di Palembang diserahkan kepada tentara Belanda. Nah, Palembang menolak permintaan Belanda. Baku tembak terjadi pada 1 Januari 1947 di Palembang Ilir. Belanda menyerang markas Barisan Pemberontak Republik Indonesia di Jalan Ketulu. Beberapa tokoh penting yang terlibat dalam pertempuran ini adalah Kolonel Maludin Simbolon, Letkol Bambang Utoyo, Mayor Rasyad Namawi, dan Kapten Alamansyah. Pada hari pertama setelah menyerang BPRI, para pejuang Palembang menyerbu dan mengepung pasukan
pasukan Belanda yang bertahan di sektor yang mereka kuasai sebelumnya. Pusat pertahanan Belanda ada di Benteng Kuta Besak, RS Caritas, dan Bagus Kuning Pelaju. Sedangkan pejuang Palembang terbesar secara merata di setiap tempat pertahanan Belanda. Pertempuran pertama berakhir pukul 5 sore. Namun, menjelang malam, pasukan Belanda kembali menyerang menggunakan senjata lapis baja. Serangan ini mengakibatkan beberapa tempat strategis dikuasai oleh Belanda. Setiap kantor residen, kantor wali kota, dan kantor pos. Pada akhir kedua dan ketiga, Belanda kembali menyerbu pusat pertahanan tentara di area Masjid Agung Palembang. Akan tetapi serangan mereka berhasil digagalkan oleh pasukan batalion Geni bersama sejumlah tokoh masyarakat. Pada hari keempat, bala bantuan untuk pejuang Palembang tiba dari Lampung, dipimpin oleh Komando Mayor Nurdin Panji, serta dari Lahat oleh Lejen Harun Sohar. Menjelang hari kelima, setelah kekurangan pasukan logistik dan amunisi, kedua belah pihak memutuskan bertemu. Keduanya kemudian memilih untuk melakukan gencatan senjata. Akhir pertempuran, Indonesia mengirim DRA dan Kapau Gani serta utusan pemerintah pusat untuk berunding dengan Belanda. Hasil perundingan menyepakati bahwa pihak Indonesia, pasukan TRI, dan pejuang lainnya akan mundur sejauh 20 km dari pusat kota dan hanya menyisihkan ALRI. Sementara itu, polisi dan pemerintah sipil tetap berada di Palembang. Kemudian, dari pihak Belanda, batas-batas pos mereka hanya boleh berdiri sejauh 14 km dari pusat kota. Sekian video dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.